Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Kepala Man 22 Jakarta, Bapak Dr. Andes Usman Ali, Magister Pendidikan Fisika. Yang terhormat pengawas dari Man 22 Jakarta Barat, Ibu Hajah Nuril Huda, Magister Manajemen. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru mata pelajaran kimia dan tafsir ilmu tafsir dari Man Jakarta Barat. Yang berbahagia, alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan berkahnya kita bisa berkumpul di ruang multimedia Man 22 Jakarta Barat ini dalam keadaan sehat walafiat untuk mengikuti kegiatan penyusunan kisi-kisi dan soal asesmen madrasah yang sesuai dengan kriteria HOTS. Salawat teriring salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada para keluarga, sahabat dan kita umatnya. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya walaupun cuacanya hujan, tapi alhamdulillah bisa datang gitu ya ke Man 22 untuk mengikuti kegiatan ini. Marilah sama-sama kita awali kegiatan kita pada pagi hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya marilah sama-sama kita dengarkan sambutan dari Kepala Man 22 Jakarta Barat kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Usman Ali, Magister Pendidikan Fisika. Kami silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati dan kita muliakan Ibu Dr. Hajah Nuril Huda, Magister Manajemen. Dalam hal ini pengawas Man 22, tapi dalam kegiatan ini sebagai Pokjawas ya. Yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Ibu guru tafsir, ilmu tafsir dan guru kimia di Man Jakarta Barat. Alhamdulillah Allah takdirkan kita bisa silaturahmi dalam rangka menambah ilmu. Salawat serta salam marilah kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu semuanya, Bapak Ibu dikumpulkan di Man 22 dalam rangka pembelajaran tiada henti. Jadi Bapak Ibu guru juga saya yakin terus dan terus haus ilmu pastinya. Terutama tujuan utamanya kita hasil rapat koordinasi di Man 10 Kepala Man se-Jakarta Barat adalah untuk meningkatkan kualitas penilaian kita, terutama untuk asesmen madrasah atau dulu ujian madrasah. Jadi dalam kerangka pemikiran seperti itu kita bersepakat untuk beberapa mata pelajaran, belum bisa semua juga, terutama mata pelajaran yang diujikan untuk semua jurusan, diambil beberapa. Kemudian juga yang khusus jurusan juga diambil beberapa. Kemudian untuk asas keadilan kita bagi rata. Kita bagi rata semua Man yang di Jakarta Barat ketempatan dengan hasil diskusi masing-masing. Kebetulan di Man 22 kimia dan tafsir. Memang masih sedikit ada kurang pasnya Bu Haji ternyata. Kenapa nggak ada yang guru yang kenapa nggak ngambil apa istilahnya kita ketemu, karena kita di sini fisika gitu. Sesuai dengan
sesuai dengan bukan angka-angkanya apa sih, apa istilahnya, apa Bu? Bukan rukun, yang ketempatan sebagai sanggar, ya Allah. Sanggar itu susah banget. Sanggar ada beberapa usulan, kenapa nggak disanggar masing-masing gitu. Tapi ya nanti tahun depan mungkin lah ya gitu aja. Nggak terlalu ini sih, nggak terlalu urgent ya, nggak terlalu fundamental. Yang penting alhamdulillah semua jalan sudah dimulai dari hari Senin tanggal 20 dari MAN 1 terus geser, pokoknya semuanya kebagian. Hanya waktunya kan nggak kuber ya, dari nama terasa itu waktu kita hanya Senin sampai Jumat, sehingga hari ini 2 tempat, MAN 22 dan MAN 17 MAN 17 barengan ya. Kemudian juga ada dari jumlah mapelnya tidak pas dibagi 2, ada yang kebagian 3, MAN 12 3 mapel itu. Jadi ini dalam rangka usaha kita bersama, dimulai dari unsur pimpinannya berpikiran, mudah-mudahan sepakat Bapak Ibu juga, dan harus sepakat bukan penawaran, harus sepakat dalam rangka kita meningkatkan kualitas penilaian, wabil khusus ada untuk asesmen madrasah. Salah satunya adalah dalam rangka peningkatan kualitas, ya kualitas soalnya. Kualitas soal terutama mengacu yang sekarang itu adalah nasionalnya adalah AKMI, targetnya adalah soal-soal seperti itu. Jadi harus mulai bergerak ke arah sana. Meskipun memang sudah di mana mas saya nih? Baterainya ini masih baterainya. Ada di sini sudah disediain. Oh udah. Tes. Ya, jadi itu harus sepakat. Meskipun sebenarnya saya percaya juga Bapak Ibu sudah mulai dalam setiap ulangannya mengacu pada soal-soal yang paling tidak literasinya tinggi, kemudian analisisnya tinggi gitu. Tidak lagi soal-soal yang sebutkan atau apa artinya misalnya dengan ABCD itu udah harus dikurangi jumlah soal yang seperti itu. Nah, ini dalam rangka ini kita diskusi bersama dengan bimbingan Ibu Haja Nuril. Jadi bukan belajar mau bikin, tapi diskusi yang Bapak sudah bikin, Bapak Ibu sudah bikin seperti apa, diskusikan dengan temannya. Nah, itu kerangka pemikiran kegiatan kita pada hari ini. Mudah-mudahan semuanya membawa manfaat, membawa keberkahan, terutama untuk anak-anak didik kita, sehingga terbiasa dengan soal-soal seperti itu. Jadi untuk ujian tulis perguruan tingginya juga nanti akan lebih bagus lagi hasilnya. Terus terang kita kan masih rendah sekali, diakui semua kecuali 10 udah lumayan tuh. 10 sudah masuk di berapa 1000 ya, 1000 besar sekolah madrasah yang UTBK-nya bagus. Tapi rata-rata pada umumnya MAN belum, termasuk MAN 22. Oleh karena itu dalam rangka itu kita coba belajar bersama. Terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan, dan mohon maaf tidak bisa mendampingi sampai selesai. Saya harus ke BPJS. Pak Haja Nuril mohon pamit. Silakan semaksimal mungkin untuk dieksplor guru-guru kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Kepala Madrasah Alia Negeri 22 Jakarta yang telah memberikan sambutan. Jadi intinya kegiatan ini kita saling berdiskusi bersama ya Bapak Ibu terkait dengan penyusunan kisi-kisi dan soal asesmen madrasah yang insya Allah akan kita laksanakan di tanggal 13 Maret 2023 dan soalnya mengacu pada kriteria tadi AKMI ya. Seperti itu. Baik, untuk selanjutnya marilah sama-sama kita dengarkan arahan dari pengawas MAN 22 Jakarta Barat kepada yang terhormat Ibu Hajah Nuril, Magister Manajemen, kami silakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kurang semangat nih kayaknya gurunya nih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati, yang saya banggakan Kepala Man 22 Ustadz Usman, Magister Pendidikan Fisika, semoga selalu dalam keadaan sehat dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati Ketua Yayasan, Ketua program asrama ya, Ustadz ya, Ustadz Sugiana, sehat Ustadz ya. Bu Kames selaku Wakil Bidang Humas, betul kan? Humas ya. Sekaligus merangkap sebagai guru kimia, makanya hari ini ikut hadir. Bapak Ibu, perwakilan dari 6 madrasah aliyah di Jakarta Barat, Man 1, Man 22, Man 10, kemudian Man 16, 12, dan Man 17. Sehat semuanya Bapak Ibu ya. Alhamdulillah. Hari ini pas saya bangun, saya nggak tahu sih hujannya mulai kapan, tapi pas saya bangun itu sudah hujan. Tapi kita tetap syukuri, Allahumma shayyiban nafi'ah. Mudah-mudahan hujan ini membawa manfaat buat kita dan tetap semangat untuk meningkatkan kualitas pendidikan di madrasah aliyah masing-masing. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita kelak menjadi umat yang mendapat syafaatnya. Amin ya Rabbal Alamin. Ya, hari ini Bapak Ibu mendapat tugas sama saya juga. Hari ini kapasitasnya bukan sebagai hanya sebagai pengawas Man 22, tapi memang diminta oleh K3MA untuk menjadi narsum pada acara atau kegiatan penyusunan soal HOTS untuk asesmen madrasah. Kemarin sempat berubah asesmen sumatif madrasah. Akhirnya ya dulu sekarang besok mudah-mudahan jadi ya. Jadi sekarang istilahnya adalah asesmen madrasah 2023 ya. Kita nyebutnya asesmen madrasah 2023. Ya, saya bukan mau menggurui ya, kita sharing hari ini ya. Jadi justru saya mau ambil banyak ilmu dari Bapak Ibu. Ini kesempatan saya nyambi, saya nyari ilmu dari Bapak Ibu. Kemarin tanggal 21 saya dapat tugas di Man 1. Man 1 ini adalah mantan saya, dulu saya alumni Man 1. Jadi saya merasa merasa ada perasaan bagaimana ya dengan panggilan jiwa betul ya, naluri pedulinya itu tinggi. Betulan kemarin pas banget dengan mata pelajaran saya matematik. Jadi kemarin itu MGMP matematika IPA dan IPS. Jadi pas. Nah, untuk hari ini mungkin agak beda kimia dan ilmu tafsir. Tapi saya berharap tetap ya, walaupun kita tidak mendalami di kaidah materi, nanti setidaknya kita cermati ya di kaidah yang kedua yang lain, yaitu konstruksi dan kaidah bahasanya. Ya, jadi saya berharap nanti materi yang lebih kuasa Ibu dan Bapak ya. Saya minta nanti kebetulan kemarin saya juga agak kaget. Kenapa? Karena memang belum ada yang buat soalnya. Mungkin Bapak Ibu juga belum ada yang buat ya? Belum? Iya, kalau Man 22 itu sudah diperpal. Jadi ini keinginan dari digagas oleh Ustadz Usman. Jadi Man Madrasah Aliyah Negeri di Jakarta Barat ini kita mau ngumpul untuk menghidupkan kembali MGMP. Jadi kita kasih apresiasi kepada Ustadz Usman, ya, kasih tepuk tangannya ya. Mudah-mudahan ini berjalan langgeng ya.
maju terus. Kenapa? Ini ide bagus ya, ide bagus karena sebagai ketua K3MA ini bermanfaat sekali. Salah satu contohnya kemarin kebetulan begini Ustaz, saya cerita sedikit. Kemarin matematik saya kenal dengan Ibu Rifah di MAN 1. Sudah kemarin hari Rabu saya telepon Bu Rifah sambil minta tolong bawain termos. Saya telepon Bu Rifah, ikut Zoom ke hari ini? Ikut Bu, dia bilang gitu. Iya itu bagus banget materinya, ikut ya. Karena memang Pak Darno dan Ibu Penny ini adalah instruktur nasional di AKMI, sedangkan saya instruktur provinsinya. Jadi kami sering ketemu gitu ya. Jadi saya bilang ikut Bu, ini materinya bagus banget. Iya tapi udah diajarin semua sama Ibu yang kemarin, dia bilang gitu. Ya udah bagus, dia bilang gitu. Jadi sama persis Bu sama yang kemarin Ibu sampaikan, dia bilang gitu. Sama persis, Ibu juga ngikut Zoom ya. Jadi alhamdulillah membawa manfaat ya buat mereka, dan kebetulan kemarin mereka belum ada yang buat, dan dari MAN 22 datang Bu Rosita ya. Ya udah kesempatan itu saya manfaatkan. Saya bela-belain kemarin Ustadz hari Selasa itu kebetulan saya ada ini ya jadwal narsum jadi di BIMTEK IKM di MA Al-Falah 2 hari Senin dan Selasa. Jadi karena saya tim hari Senin saya full dari jam 8 sampai jam 4, sedangkan hari keduanya saya minta izin cuma sampai jam 11 saya di MAN 1. Jam 11 saya langsung ke MA Al-Falah, lanjut setelah zuhur saya lanjut lagi memberikan tentang P5 dan P2 RA. Yang kimia dari SMA mana? MGP juga berarti ya. Bagus ya, berarti nanti kan ada buat perbandingan ya, komparatif. Ya, mengingatkan kembali Bapak Ibu sudah tahu ya bahwa untuk penyusunan soal AM 2023 ini diharapkan sudah mengacu kepada soal-soal yang banyak mengandung literasi dan analisis. Tadi sudah disampaikan oleh Kepala Madrasah Aliyah 22 ya. Nah, literasi dan analisis ini adalah cerminan dari AKMI. Ya, AKMI ini tahun 2023 akan merambah ke MTS dan MA. 2021-2022 itu AKMI masih merambah di MI. Harusnya 2002 kemarin sudah ke MA dan MTS, tapi karena MI kebanyakan, terlalu banyak, jadi MI dulu diselesaikan. MI udah selesai. Nah, kalau untuk AM yang sekarang ini, MI kayaknya udah lebih mudah, ya. MI udah lebih mudah guru-gurunya karena sudah didiklat semua atau ikut BIMTEK. Tapi kalau guru MTS dan MA itu belum ada BIMTEK. Jadi mudah-mudahan kita mulai dari sekarang, nanti pada saat ketemu AKMI di bulan September, sekitar Agustus September, kita udah nggak kaget lagi ya. Ya, Ibu ulang sedikit, kita mengingat kembali dalam penyusunan soal itu ada 3 kaidah yang harus dipenuhi. Yang pertama kaidah apa? Kaidahnya tadi kaidah dari materi ya, dari materi. Materinya harus bagaimana? Ada yang tahu? Kontekstual, betul. Ada lagi? Materinya selain kontekstual? Yang jelas harus sesuai dengan KD, indikatornya, indikator KD atau IPK, ya kan? IPK dari KD yang sudah diberikan kepada peserta didik. Apalagi? Ada lagi? Ada lagi? Pilihan jawaban itu harus homogen. Option. Kalau di MA optionnya ada berapa? 5 ya. A sampai E. Jadi optionnya itu harus homogen. Apa sih arti homogen? Ya berarti sejenis ya. Tidak keluar dari bahasan yang atau materi yang dipelajari. Yang kedua, ada kaidah apa? Kaidah konstruksi, ya, konstruksi, ya, konstruksi. Yang bagus, ya, yang bagus soal itu harus ada stimulusnya, ya kan? Nah, bapak-bapak kan paling seneng nih kalau ada stimulus, ya kan? Nah, ini yang bagus itu yang ada stimulus.
usahakanlah ya 75% dari soal yang kita buat itu mengandung stimulus. Usahakan. Kenapa? Yaitu salah satu tujuan kita adalah untuk kita sudah mulai merambah kepada AKMI, soal-soal analisis. Dan stimulus itu harus bermanfaat, bukan mengarahkan kepada jawaban yang benar. Itu stimulusnya. Tapi hanya sebagai pemancing, ya, pemancing. Nah, biasanya stimulus ini dalam bentuk apa, Bapak Ibu? Gambar, apalagi? Ya, narasi, ya, narasi, gambar, apalagi? Ayo, Ibu, Bu, serius banget. Apalagi? Diagram, apalagi? Tabel, ya, itu merupakan stimulus. Grafik, nah itu namanya stimulus. Dia berfungsi sebagai penjelas, ya, penjelas. Itu harus berfungsi untuk untuk dijabarkan dalam pernyataan atau pertanyaan soal. Sebetulnya lebih, kalau soal pilihan ganda lebih kepada pernyataan bukan pertanyaan. Ya, kenapa? Walaupun dalam pernyataan itu mengandung pertanyaan, ya. Kenapa kalau Ibu sebut lebih pertanyaan? Biasanya kalau pertanyaan Bapak Ibu pasti menggunakan kata apakah, manakah, bagaimanakah. Boleh nggak dalam soal pilihan ganda? Tidak boleh, ya. Jadi jangan gunakan kata tanya. Tidak boleh menggunakan kata manakah jawaban pernyataan-pernyataan berikut yang merupakan jawaban yang benar atau paling tepat. Jadi nggak boleh. Kita cukup mengatakan bahwa pernyataan berikut yang paling tepat adalah titik-titik. Ya. Kemudian apa lagi dari segi konstruksi? Ada lagi yang tahu? Lain itu konstruksi? Ayo. Lupa semuanya. Bu Prames? Ada di situ? Kekecilan kayaknya. Terus ke bawah. Iya, itu bagus sekali nih ya, aku berikan. Nanti silakan kalau mau diberikan, tapi nanti setelah selesai. Coba dicari. Ya, yang ketiga apa kaidahnya? Kaidah yang ketiga, bahasa. Bahasanya bagaimana? Iya, harus tidak boleh bahasa daerah. Betul. Terus apalagi? Menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dan dipahami oleh peserta didik, ya. Tidak boleh menggunakan bahasa daerah. Kalau bahasa daerah biasanya yang ngerti hanya orang-orang tertentu, ya. Ketika dia berasal dari daerah lain, ya dia nggak paham. Akhirnya kemungkinan besar. Beberapa rambu yang harus diperhatikan, ini tidak ada di instrumen, tapi harus tetap diperhatikan dalam penyusunan soal. Misalnya yang pertama, kalau ada titik-titik, itu titiknya berapa ya? 4. Ya, titiknya ada 4 kalau dia adanya di akhir. Misalnya dari pernyataan berikut, ya, dari pernyataan berikut yang merupakan pernyataan yang paling benar adalah titik-titik. Ada berapa titiknya? 4. Tapi nanti di optionnya kata-katanya itu jangan dikasih titik lagi di akhirnya, karena sudah ditutup di depan, di atas. Kemudian